Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nak kabarnya? Siswa-siswa SD Muhammadiyah Komplek Gresik sehat-sehat kan? Semoga Allah memberi kita kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Pak Fajar akan menerangkan tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau yang dikenal dengan sebutan IPM. Sebelumnya kita mulai dengan pelajaran dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak video pembelajaran kali ini. Tetap semangat ya. Gimana kalian anak? Siap untuk mempelajari hal ini? Ya. Untuk kali ini Pak Fajar akan menerangkan tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau yang dikenal dengan IPM. Ya. Udah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah melihat video pembelajaran kali ini, siswa minimal dapat mengetahui pengertian IPM, sejarah berdirinya IPM, nilai-nilai dasar IPM, struktur IPM, dan semboyan IPM. Sejarah berdirinya IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM berdiri pada tanggal 5 Safar 1381 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 Masehi dalam konferensi pemuda Muhammadiyah di Surakarta. Namun demikian latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas kaitan dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ingin melakukan pemurnian terhadap pengamalan ajaran Islam. Sebelum IPM berdiri, para pelajar Muhammadiyah sudah mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah, di antaranya pada tahun 1919 Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Siswa Projo yang merupakan organisasi persatuan pelajar Muhammadiyah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Pada tahun 1926 didirikanlah GKPM, yaitu Gabungan Keluarga Pelajar Muhammadiyah di Malang dan di Surakarta. Tetapi setelah tahun 1947, organisasi pelajar Muhammadiyah mulai mendapat representasi berbagai pihak dan dibubarkan. Tahun 1933 berdirilah Ibu Waton. Di dalamnya berkumpul pelajar-pelajar Muhammadiyah. Pada tahun 1947 berdirinya kantong-kantong pelajar Muhammadiyah untuk beraktivitas. Mulai mendapat resistansi dari berbagai pihak termasuk dari Muhammadiyah. Dari mulai tahun 1947
Organisasi Muhammadiyah yang belajar itu tidak disetujui oleh Muhammadiyah atau pihak-pihak lain. Tahun 1954 berdiri GKPM di Yogyakarta. Tetapi setelah umur 2 bulan, GKPM ini dibubarkan oleh Muhammadiyah. Tahun 1956, GKPM di Yogyakarta tetapi dibubarkan oleh Muhammadiyah. Tahun 1956 didirikan Uni SMA Muhammadiyah yang kemudian merencanakan akan mengadakan musyawarah se-Jawa Tengah. Akan tetapi, upaya ini mendapat tantangan dari Muhammadiyah. Bahkan para aktivisnya diancam akan dikeluarkan dari sekolah Muhammadiyah bila tetap akan meneruskan rencananya. Tahun 1957 berdiri IPSM, Ikatan Pelajar Sekolah Muhammadiyah di Surakarta, yang juga mendapatkan resistensi dari Muhammadiyah sendiri. IPM berdiri tanggal berapa, Nana? Ya, yaitu pada tanggal 18 Juli 1961 dalam konferensi pemuda Muhammadiyah di Surakarta. Tetapi dalam perjalanannya, IPM pernah mengalami pergantian nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah atau yang dikenal dengan IRM pada tanggal 22 Jumadil Awal 1413 Hijriah bertepatan pada tanggal 18 November 1992 Masehi. Kenapa kok sampai berubah nama? Berdirinya IPM di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini ternyata kemudian menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto, presiden yang kedua, di dalam Undang-Undang Keormasan yang menyatakan bahwa satu-satunya organisasi pelajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia hanyalah organisasi siswa intrasekolah atau yang dikenal dengan OSIS. Padahal di sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah terdapat organisasi pelajar Muhammadiyah yaitu IPM. Dengan demikian, ada dualisme organisasi pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dualisme ini menimbulkan ketegangan. IPM harus berubah namanya untuk tidak menggunakan kata pelajar dan akhirnya pada tanggal 18 November 1992 berganti nama dengan Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dan berubah kembali menjadi IPM pada Muktamar IRM yang ke-16 pada tanggal 23 sampai 28 Oktober 2008 di Solo. Maksud dan tujuan IPM adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Di dalam ini, IPM tidak hanya berilmu saja, tapi harus berakhlak mulia, terampil dalam menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nilai-nilai dasar IPM. Di sini nilai-nilai dasar IPM akan terdiri dari 5 nilai-nilai dasar. Yang pertama, nilai keislaman. Di mana nilai keislaman adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Islam yang dimaksud adalah agama rahmatan lil alamin yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, Islam yang dihadirkan oleh IPM adalah Islam yang sesuai dengan konteks zaman yang selalu berubah-ubah dari satu masa ke masa selanjutnya. Nilai dasar IPM yang kedua yaitu nilai keilmuan. Apa yang dimaksud dengan keilmuan? Yaitu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, di mana nilai ini menunjukkan bahwa IPM memiliki perhatian serius terhadap ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, kita akan mengetahui dunia secara luas, tidak hanya sebagian saja. Karena dari waktu ke waktu ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan berubah. IPM berkeyakinan ilmu pengetahuan ada jendela dunia. Nilai dasar yang ketiga yaitu nilai kekaderan. Apa yang dimaksud dengan nilai kekaderan? Yaitu terbentuknya pelajar muslim yang militan dan berakhlak mulia. Sebagai organisasi kader, nilai ini menjadi konsekuensi tersendiri bahwa IPM sebagai anak panah Muhammadiyah untuk mewujudkan kader yang memiliki militansi dalam berjuang. Tetapi militansi itu ditopang dengan nilai-nilai budi pekerti yang mulia. Nilai yang keempat yaitu nilai kemandirian. Yang dimaksud nilai kemandirian yaitu terbentuknya pelajar muslim yang terampil. Nilai ini ingin mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki jiwa yang independen dan memiliki keterampilan pada bidang tertentu atau skill sebagai bentuk kemandirian personal dan gerakan tanpa tergantung pada pihak lain. Nilai yang kelima yaitu nilai kemasyarakatan. Apa sih yang dimaksud dengan nilai kemasyarakatan? Yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yaitu nilai kemasyarakatan dalam gerakan IPM berangkat dari kesadaran IPM untuk selalu berpihak kepada cita-cita penguatan masyarakat sipil menjadi suatu keniscayaan jika IPM sebagai salah satu ordo Muhammadiyah menyempurnakan tujuan Muhammadiyah di kalangan pelajar.
Jaringan struktur IPM. Nah, IPM ini terdiri dari anak-anak pelajar. Yang pertama, pimpinan ranting yang paling dasar sendiri terbentuk dari satu sekolah, madrasah, pesantren, atau panti asuhan. Naik satu tingkat lagi, yaitu pimpinan cabang. Pimpinan cabang ini berada di satu kecamatan. Naik lagi ya, yaitu pimpinan daerah, yaitu berada di satu kabupaten atau kota. Pimpinan wilayah, yaitu satu wilayah atau di provinsi. Pimpinan pusat, yaitu di nasional. Struktur ini seperti struktur yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Manifesto Gerakan Kritis Transformatif. Satu semboyan yang sangat monumental dalam perjalanan IPM pada tahun 1990-an awal, yaitu tertib, yaitu terdiri dari tertib ibadah, tertib belajar, dan tertib berorganisasi, adalah roh gerakan dan merupakan cita-cita dan karakter khas yang dimiliki oleh setiap anggota IPM. IPM menyempurnakan paradigma gerakan tidak hanya berkutat pada program-program perkembangan diri, tetapi jika memasuki ranah struktur dan sistem sosial yang berlaku. Di sini IPM menempatkan diri sebagai gerakan kritis transformatif. Gerakan kritis transformatif memiliki 3 fondasi utama: penyadaran, pemberdayaan, dan pembelaan. Selain semboyan tadi, IPM juga mempunyai semboyan lain, yaitu IPM bersemboyan Nun wal qalami lamma yasturu, yang mempunyai arti nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Ya, terima kasih anak-anak. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Untuk pelajaran kali ini nanti dilanjutkan ke materi selanjutnya tentang logo IPM. Tetap semangat meskipun belajar di PBJ. Semoga bermanfaat. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan air dan sabun, selalu memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.